Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom, apa kabar? Shalom. Apa kabarnya? Sama Yesus luar biasa. Sekali lagi, apa kabarnya? Sama Yesus luar Sorakan haleluya. Saya undang kita bangkit berdiri sama-sama. Yuk, tengok kanan kirinya, depan belakang, katakan Anda luar biasa pagi hari ini. Haleluya. Oke. Kita akan memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asus Astrid. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Sorakan haleluya. Haleluya. Ada berapa banyak kita merasakan sukacita sepanjang minggu ini? Semua bersukacita, amin. Amin. Sorakan haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Oke, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita tetap dalam hadirat Tuhan, kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kesempatan pagi ini kami datang. Kami datang ya Tuhan untuk merayakan Paskah di mana Tuhan sudah bangkit ya Tuhan. Terima kasih, mari naikkan syukurmu. Terima kasih Tuhan. Para labaya syandar Engkau baik.
shandara laba laba. Aya shandara ba. Haleluya. Yesus Tuhan. Engkau dimuliakan. Engkau naik ke surga Tuhan. Oh, ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Oh, ralaba ya ralaba ya ralaba laba 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 ya shi. Oh, ralaba ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Syukur ku naikkan padamu. Syukur sembahnya bagimu. Oh, ralaba ya raba ya si. Ya dara ya sando. Kuralaba ralaba ralaba ya raba ya ralaba ya raba. Kuralaba ya ralaba ralaba. Mari kejar Tuhan. Oh, naikkan pujian penyembahan. Angkat suaramu sembah Dia. Oh, ralaba 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 ralaba. Oh, ralaba ya ralaba ya raba ya raba ya raba. Raba ba 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 ba. Kami datang kepadamu pagi ini Tuhan. Oh, raba ya 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 raba. Shida la 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 la. Oh, ralaba 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 ya raba ya raba ya raba. Jesus. Uralaba ya ralaba ya ralaba. Biar atmosfer surgawi memenuhi kami pagi ini. Atmosfer surgawi. Kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Oh. Syaralaba ralaba 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 ralaba. Tuhan segarkan jiwa kami Tuhan. Tuhan kami datang tidak dengan tangan yang hampa. Oh, raba ya raba ya raba. Terima kasih Tuhan. Ora lama ya shandara laba 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 ya raba ya raba. Yesus, Yesus, Yesus. Ora laba ya shandara laba ya shandi. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Oh. Engkaulah sumber pengharapan, menyembuhkan jiwaku. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan
hidupku, ya Tuhan. Kau berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Oh, Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu. Yes, terjadilah pagi ini. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, yes Lord, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Amin, yes Lord. Darah-Mu Yesus, ya Tuhan. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Oh, Kaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu Tuhan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya.
Yes Lord, kami angkat tangan kami ke surga Tuhan. Bukti kami sudah menerima keselamatan daripadamu Tuhan Yesus. Uralah bayar Engkau yang sudah mati buat kami. Tapi Engkau hidup. Hari ini Tuhan, kuasa kebangkitan-Mu yang membawa mujizat buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidup.
Aku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib, selama-lamanya Kau ku sembah. Ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat selamanya Kau hebat bagiku. Lebih semangat lagi, ku sembah. Aku sembah Kau Tuhan. Yes, kita bertepuk tangan. Kau ajaib bagiku. Semua. Aku sembah Kau Tuhan. Yes. Selamanya Kau hebat. Sekali lagi. Ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib. Yes Lord. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat selamanya Kau hebat. Selamanya, selamanya Kau hebat. Selamanya, selamanya Kau hebat bagiku. Sorakan haleluya. Yesus dahsyat. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena kehebatan, kedahsyatan-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau Tuhan Yesus yang sudah bangkit hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kuasa kebangkitan-Mu Tuhan, kami terus tetap semangat bergairah memuji Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Sorakan haleluya. Coba saya tes sebelah sini ya. Haleluya, ini penuh sampai ke belakang. Haleluya. Kalau saya katakan hitung 1 sampai 3, oke? Sebelah sini, sebelah sini. Haleluya. 3, 4. Haleluya. Bukan lompat, cuma tangannya diacungkan. Haleluya. 3, 4. Haleluya. 3, 4. Di sini bersama dengan Bapak Gembala lebih semangat. Haleluya. Amin. 3, 4. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Semua kita semangat. Haleluya. Tuhan Yesus sudah bangkit. Yes. Yuk sama-sama. Yes. Yesus namanya. Amin. Menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Tebus dosaku, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia anak Allah, anak Allah. Yesus namanya. Amin. Ini yang Kau lakukan Tuhan. Bahkan mati. Tepuk tangan yuk. Tebus dosaku. Kubur kosong. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Yang bisa lompat-lompat. Lompat dikit-dikit gak apa-apa. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari
Mungkin usahamu, perusahaanmu sudah bangkrut, sudah mati. Tapi saya percaya oleh karena kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, hari ini semuanya bangkit, amin. Hari ini semua diberkati, menjadi sukses dalam nama Yesus. Sebab dia Raja sudah bangkit. Yeay. Hey. Oh, dahsyat Tuhan. Bersyukur. Bawalah pujian karena dia Raja, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku. Katakan, kau yang berjaya, seluruh semesta sujud. Mujizatmu Tuhan, yes. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tera, bertata Tuhan Rajaku. Serahkan haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian siapa dia? Amin. Dia yang perkasa. Oh oh oh. Tuhanlah kekuatanku, mazmur. Amin. Yang beri hidup, angkat tanganmu. Semesta sujud, siap-siap lomba. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, tangkan agunanmu, masyurlah. Amin. Selamat hidupku, kasihmu tiada tara, bertatakan Tuhan. Haleluya. Oh, dahsyat Tuhan. Sama-sama katakan, berjaya, yes. Sujud kau yang percaya, kau yang seluruh semesta agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertatakan Tuhan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Kalau saya katakan sukacita, Bapak Ibu katakan kekuatan. Amin. Katakan kekuatan, Bapak Ibu katakan sukacita. Sukacita. Acungkan tangan dua-dua dong. Yang sudah ditebus, yang sudah mengalami kebangkitan Tuhan Yesus harus semangat. Sukacita. Kekuatan. Sukacita, sukacita. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Silakan duduk. Kita akan berkatakan DNA kita. Tetap duduk, tidak apa-apa. DNA kita adalah restorasi Pondok Daud, yaitu prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan, bersama-sama dalam unity,
siang dan malam yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya. Kita akan mendengarkan VOP. Silakan multimedia. Shalom saudara, Alkitab menuliskan Paulus mengalami perubahan hidup yang amat drastis karena imannya pada Kristus. Kisah Para Rasul 8 dan 9 menggambarkan bagaimana Saulus, yaitu nama lain Paulus, hatinya begitu berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan Yesus. Namun segalanya berubah ketika ia mengalami perjumpaan langsung dengan Kristus. Saulus kemudian dimuridkan, terus bertumbuh dalam imannya, dan menjadi tokoh yang sangat berpengaruh dalam gereja Kristen abad pertama. Bagaimana perubahan tersebut terjadi? Filipi 3 ayat 10-11, Paulus memberikan rahasianya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai kuasa kebangkitan Kristus. Mengapa ini penting? Karena jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman percaya kita. Saudara, bagi umat Kristiani, kematian dan kebangkitan Yesus menjadi sentral iman dan keselamatan kita. Semua orang yang hidup di atas muka bumi ini suatu saat akan mengalami kematian. Namun, Yesus Kristus bangkit dari kematian, mengalahkan kematian, dan hidup selama-lamanya. Dengan kematiannya, ia membuktikan kebesaran kasih-Nya kepada dunia, dan melalui kebangkitannya, ia memberikan jaminan keselamatan bagi mereka yang percaya kepadanya. Apa saja dampak nyata dari kebangkitan Kristus dalam hidup kita? Yang pertama, kuasa kebangkitan Kristus mengubah jalan hidup kita. 1 Korintus 15 ayat 20 menuliskan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Karena Kristus dibangkitkan, maka kita yang percaya kepadanya juga akan dibangkitkan. Kita yang sebelumnya hidup di dalam dosa dan menuju kebinasaan, kini diberikan hidup dan mengalami keselamatan. Mudahnya, karena percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus, kita juga nanti akan mengalami kebangkitan sesudah mati dan masuk surga. Namun, perubahan jalan hidup yang dialami oleh orang percaya bukan hanya berbicara nanti dalam kekekalan itu saja. Perubahan itu terjadi sejak kita lahir baru. Perjalanan hidup kita di dunia ini terus diubahkan oleh Tuhan ke arah yang Ia kehendaki. Kebangkitannya yang mulia memungkinkan kita untuk menjalani hidup dengan iman percaya kepadanya dan terus dituntun oleh Roh-Nya menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Sungguh, kebangkitannya mengubahkan jalan hidup kita. Yang kedua, kuasa kebangkitan Kristus menghancurkan musuh kita. Alkitab sangat jelas memberitahu bahwa musuh-musuh kita bukanlah manusia lainnya, melainkan roh-roh jahat. Kebangkitan Yesus dari kematian mengalahkan kuasa kematian dan pengaruh roh-roh jahat yang mencengkeram manusia. Orang-orang yang percaya kepada Kristus juga akan mengalami kuasa kebangkitannya. Karena Dia bangkit mengalahkan maut, maka kita sekarang bisa berkata tidak kepada tipu muslihat si jahat, bahkan kita juga memiliki kuasa untuk menghancurkan sepak terjang musuh. Kebangkitan Yesus memungkinkan kita untuk menjalani hidup yang tidak lagi diperbudak dosa, oleh karena godaan si jahat. Kebangkitannya memberi kita kemerdekaan dan kemenangan serta kuasa untuk melawan iblis. Yang ketiga, kuasa kebangkitan Kristus memperkuat iman kita. Dalam kitab-kitab Injil kita bisa melihat bagaimana murid-murid Tuhan Yesus beriman penuh pada keberadaan Tuhan Yesus secara jasmani. Namun, ketika Tuhan Yesus disalibkan dan mati, iman mereka tergoncang. Tapi hal ini berubah ketika Yesus bangkit. Murid-murid percaya sepenuhnya pada kitab suci. Murid-murid bahkan rela mempertaruhkan nyawanya untuk memberitakan kabar tentang kebangkitan Kristus. Mengapa demikian? Karena Kristus sungguh telah bangkit dan mereka menyaksikannya sendiri. Apabila kebangkitan Yesus adalah sebuah hoax atau tipuan yang dibuat oleh para rasul, maka secara logika tidak akan ada dari mereka yang akan mati karena Kristus. Ini perlu dicamkan, karena tidak akan ada orang yang mau mati fisik atas kebohongan yang dibuatnya sendiri. Sebagaimana iman murid-murid Tuhan dulu dibangkitkan karena menyaksikan kebangkitan Kristus, demikian juga hari ini kita pun dengan iman percaya bahwa Yesus telah bangkit dari kematian, mengalahkan maut, dan memberi kita kemenangan. Haleluya. Sebagai penutup, kebangkitan Kristus adalah dasar untuk iman kita percaya kepadanya
Kita percaya kuasa kebangkitan Kristus membuat kita bangkit dan jadi pemenang. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk menerima taburan firman Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu Tuhan yang menguatkan setiap kami Tuhan Yesus. Ora lama ya syakara labata kanara labata kara labayara. Kasih-Mu yang begitu besar. Kasih-Mu yang begitu besar Tuhan Yesus. Membuat kami terus Tuhan semakin kagum kepada-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Kasih-Mu Bapa. Kita akan ada pengurapan buat anak-anak sekolah minggu. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup. Mari kita bangkit bersama-sama. Terlalu besar. Boleh maju anak-anak. Bapak, anak-anak sekolah minggu, silakan. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Biar anak-anak sekolah minggu mempersiapkan hati. Mari kita dukung supaya orang tua dukung mereka. Doa kami buat anak-anak kami ya Tuhan. Urapi mereka Tuhan. Lindungi dari segala yang jahat Tuhan Yesus. Masa depan mereka masa depan penuh dengan pengharapan. Jadi generasi Yeremia yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Engkau.
belakang. Yang sudah bisa bahasa roh semuanya. Orabaya shandaralabaralabaya ralaba. Kita dukung anak-anak kita angkat tangan kita. Orala berdoa buat anak-anak kita di tempat ini. Orabaya shandaralabaya raba. Oralabalabalabalabalabalaba. Oralabaya shikaya. Yaralabaralabaya sanaraba. Yaralabaya si. Yarararaba. Yarabaya sikaya raba. Yarabaralabaralaba ya se. Biar menjadi anak-anak yang pintar takut Tuhan. Oralabayaralabaya syakaralabayaralabayaraba. Urabaya sik. Yarabaya sana. Yararaba. Yaralabaralabalabalabalabalabalaba. Syaralabalabalabalabalabalaba. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar, terlalu besar pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah menebus hidupku. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami boleh bersama-sama beribadah kepadamu, khususnya merayakan Paskah di mana Engkau bangkit pada hari yang ketiga setelah Engkau menderita, sengsara menebus kami, dan oleh karena kebangkitan-Mu iman kami nyata dikuatkan oleh Tuhan. Oralaba, Engkau bukan hanya sekedar iman, tetapi juga ada fakta sejarah bagi setiap kami. Dan biarlah kami semakin dikuatkan hari-hari ini Tuhan, ada pengharapan yang baru dalam hidup kami bahkan sampai kepada kekekalan nanti. Terima kasih Bapa, dan firman-Mu yang sebentar kami dengarkan menguatkan kami sekalian. Apapun jadi pergumulan, persoalan yang kami hadapi, ada Yesus di dalam hidup kami. Ada Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap terima firman Tuhan sama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sudah kasih Tuhan Yesus. Selamat pagi semuanya. Selamat Paskah. Ini hari Minggu disebutkan Minggu Paskah, saudara ya. Kita akan melihat firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ketiga sampai yang keempat. Temanya tentang kebangkitan Tuhan Yesus. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. Kita akan baca bersama-sama ayat ini 1, 2, 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Haleluya, haleluya. Saudaraku dikasih Tuhan, ini pernyataan iman daripada Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Korintus, bahkan bahwa itu bukan hanya sekedar orang bilang mitos, tetapi ini fakta sejarah yang ada. Karena itu kebangkitan Tuhan Yesus
keberadaan gereja, itulah yang menjadi bukti juga bahwa Yesus bangkit buat kita sekalian. Nah, apa arti atau makna kematian kebangkitan Tuhan Yesus buat kita sekalian? Sangat penting bahwa nggak bisa ya, nggak nyampe. Tolong dibantu, nggak bisa nyampe. Slide berikutnya. Coba. Ya, tolong dibantu, dari sini nggak bisa. Ya, yang sangat penting di sini bahwa merupakan sentral perjanjian baru. Karena karena kematian dan kebangkitan Yesus merupakan kabar baik atau Injil itu, yang mana para rasul memberitakan kepada banyak orang. Dan inilah yang disampaikan kepada kita sampai kepada hari ini karena kematian, kebangkitan Tuhan Yesus. Dulu salib mungkin merupakan satu hal yang menakutkan, tetapi salib sekarang menjadi satu kebanggaan karena di dalam salib itu ada pengharapan dalam kita. Sudah tidak perlu takut bahwa di dalam salib ada jinnya. Ya, jadi nggak usah takut. Ya, di dalam salib ada kuasa di sana. Nah, amin saudara. Nah, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Injil adalah intisari dari perjanjian baru. Oke, slide berikutnya. Oke, lewat saja nih, lewat saja. Terus, ya. Kebangkitan Yesus merupakan salah satu cara yang paling radikal untuk menunjukkan kekristenan itu benar atau salah. Jadi ini kebangkitan Yesus merupakan hal yang paling radikal. Dan ini saudara yang mana di dalam kitab Matius saudara, makanya kubur Yesus dimeterai kemudian dijaga oleh prajurit-prajurit itu untuk apa? Ini yang kadang yang apa ya namanya ya, kalau kita melihat di dalam kitab Injil itu, di dalam kitab Matius itu, Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa dia akan bangkit. Tetapi ternyata yang ingat itu justru malah tua-tua, imam-imam, supaya apa? Sehingga mereka minta kepada Pilatus untuk mengirimkan penjaga. Nah, kirimkan penjaga. Murid-muridnya lupa karena apa? Yesus disalibkan, lupa. Begitu. Jadi karena galau, karena tertekan, karena masalah, karena terintimidasi, karena ketakutan saudara, maka murid-murid ini lupa bahwa dia akan bangkit. Tetapi orang-orang yang tidak percaya, mereka yang membunuh Yesus, justru mereka ingat. Iya, dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Jangan sampai nanti ada berita yang miring seperti itu, maka minta tentara untuk menjaganya. Mereka ingat, dan ternyata sekalipun dihambat dengan berbagai macam cara, kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Kebangkitannya nyata. Nah, slide berikutnya. 6 akibat jika Kristus tidak dibangkitkan. Kemarin hari Minggu Gembala Pembina kita sudah sampaikan ini. Yang pertama dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-14 sampai 20, di situ dikatakan yang pertama begini. Pemberitaan akan Kristus tidak ada artinya jika Yesus tidak dibangkitkan. Artinya pemberitaan tentang Kristus itu menjadi sia-sia. Tetapi kita bersyukur bahwa Kristus telah bangkit sehingga pemberitaan Injil, pemberitaan tentang Kristus tidak sia-sia. Amin. Yang kedua, bahwa iman percaya setiap orang Kristen kepada Kristus tidak ada gunanya atau sia-sia jika Kristus tidak dibangkitkan, tetapi nyata bahwa Yesus dibangkitkan, maka iman kita, orang percaya, orang Kristen, tidak menjadi sia-sia. Yang ketiga, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka semua kesaksian, pemberitaan tentang kebangkitan
itu adalah dusta atau bohong. Menjadikan para rasul juga pendusta. Yang benar adalah Yesus sudah bangkit, sehingga kesaksian mereka itu ya dan amin. Seperti yang di dalam dikatakan VOP, mereka mau mati bagi Yesus. Buat apa mati dengan kebohongan kan? Jadi mati bagi Yesus karena Yesus sudah bangkit. Yang keempat, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka tidak ada penebus dosa. Sehingga setiap orang masih hidup dalam dosa. Tetapi bersyukur kepada Tuhan bahwa Yesus sudah bangkit. Sehingga ada penebusan dosa. Iman percaya kita bahwa Yesus sudah mati buat kita, menebus dosa-dosa kita, itu terjadi atas kita semua. Kita disucikan, kita dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Yang kelima, jika Kristus tidak dibangkitkan, orang-orang yang percaya kepada Kristus semua binasa. Karena tidak ada penebusan. Tetapi syukur bagi Tuhan kita Yesus Kristus bahwa Dia sudah bangkit, maka orang-orang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi akan mendapatkan kehidupan kekal bersama dengan Dia. Dan yang keenam, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka orang-orang Kristen adalah orang yang paling malang di seluruh dunia. Tetapi bersyukur, karena Kristus bangkit, maka kita bukan menjadi orang yang paling malang, tetapi orang yang paling beruntung dalam dunia ini. Karena Yesus sudah bangkit buat kita semuanya. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Oke, slide berikutnya. Menurut Beth Jolie, gereja lahir karena peristiwa kebangkitan Yesus, bukan karena pengajaran moral Yesus. Orang-orang ahli-ahli Taurat juga dari Taurat juga mengajarkan tentang kebaikan, tentang moral seperti itu. Tetapi karena Yesus bangkit, maka kekristenan ada. Dan ini satu peristiwa yang luar biasa. Gereja lahir karena itu, saudara. Nah, apa makna sekarang slide berikutnya? Apa makna kebangkitan Tuhan Yesus buat kita sekalian? Yang pertama, karya Tuhan Yesus tidak berakhir dengan kematiannya. Katakan bersama saya, 1, 2, 3. Amin. Karyanya tidak berakhir dengan kematiannya. Roma pasal yang ke-8 ayat 34 sampai 35. Sama-sama 1, 2, 3. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah dibangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus, dan bahkan kita adalah disebutkan sebagai umat-umat pemenang, lebih daripada pemenang. Haleluya, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nah, inilah satu bukti bahwa karyanya tidak berubah, saudara, dengan kematiannya. Sampai hari ini pemberitaan Injil di mana-mana, mujizat masih terjadi. Melalui KKR yang ada, kita bisa menyaksikan mujizat terjadi. Orang sakit disembuhkan, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar. Dan jangan sampai kita dihancurkan oleh karena apa? Hal-hal yang mengintimidasi kita, hal-hal yang coba mengecohkan hidup kita, hal-hal yang coba mendistract atau mengganggu dalam hidup kita ini. Jangan sampai iman kita goyah, saudara. Tuhan pasti akan menolong kita. Apapun masalah yang kita hadapi, Tuhan menolong kita tepat pada waktunya. Amin, saudara. Tahun 2023 kita bangkit menjadi pemenang. Sehingga sekalipun kita menghadapi pergumulan, tetaplah sukacita. Miliki damai sejahtera, karena Tuhan bersama dengan kita sekalian. Mujizat masih ada sampai hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, apa makna kebangkitan Yesus buat kita sekalian? Yang kedua, membuahkan anugerah hidup yang kekal. Bersama-sama katakan 1, 2, 3, membuahkan. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 25 sampai 26 dari pasal yang ke-11 sama-sama dibaca. 1, 2, 3, jawab Yesus. Barang siapa percaya kepadaku, walaupun ia sudah mati, dan
tidak akan mati selama-lamanya. Ada anugerah hidup kekal yang Tuhan sediakan buat kita sekalian. Ada pengharapan di dalam kekekalan nanti. Karena Dia sudah bangkit buat kita. Allah menghendaki tidak seorang pun binasa. Dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 9. Tuhan tidak menghendaki semua orang binasa, tetapi Dia mau supaya semua orang diselamatkan. Hidup sekarang merupakan persiapan atau disebutkan geladi bersih untuk masuk dalam kekekalan. Pertanyaannya, sudahkah kita mempersiapkan diri untuk masuk di dalam kekekalan nanti? Yang amin hanya 2 orang. Bagaimana saudara sudah mempersiapkan diri? Mari kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam kekekalan nanti, saudara. Ketika kita meninggalkan dunia ini, kita harus memang kita dalam dunia ini belajar untuk melepaskan. Ya, begitu. Oke, slide berikutnya. Nah, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus. Nah, sia-sia kalau tidak dibangkitkan kan, maka kita adalah orang-orang yang paling malang tadi disebutkan di depan. Tetapi kita orang-orang yang paling beruntung karena Yesus sudah bangkit buat kita semua. Haleluya. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir. Apa makna kebangkitan Yesus buat kita sekalian? Memberi pengharapan untuk masa depan. Haleluya. Efesus 1 ayat 18 sampai 21 sama-sama dibaca. 1, 2, 3. Dan supaya ia agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya Orang Kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan, penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Ini hal yang luar biasa, pengharapan di dalam Dia. Ada pengharapan. Sehingga kehidupan kita tidak perlu takut untuk masa depan. Sekalipun dunia mengatakan hari-hari ini sedang krisis, tetapi kita punya pengharapan di dalam Yesus. Karena Yesus bangkit buat kita semua. Makanya tadi kita bisa menyanyikan, sebab Dia hidup ada hari esok, sebab Dia hidupku tak gentar. Karena aku tahu Dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Nah, karena Yesus hidup, maka hidup kita, pengharapan kita ke depan tidak sia-sia. Haleluya. Nah, slide berikutnya, Dia adalah sebagai buah sulung dari kebangkitan itu. Dan Dia sudah bersama-sama Bapa di surga, Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Nah, bukti bahwa Dia telah mengalahkan maut dan kita tidak perlu khawatir akan hari depan. Apa yang hendak engkau makan, apa yang hendak engkau minum, apa yang hendak engkau pakai, jangan kamu khawatir, kata Tuhan Yesus. Semua itu dicari oleh orang-orang atau bangsa-bangsa yang lain yang tidak mengenal Allah. Tetapi kita percaya. Haleluya. Tetapi kita percaya. Jangan kamu khawatir, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu, kepada kita semuanya. Haleluya, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kita enggak perlu khawatir, Tuhan sanggup memelihara kita semua. Burung-burung di udara saja Tuhan pelihara, bunga bakung yang esok mati diberi keindahan lebih daripada pakaian Salomo, apalagi kita sekalian, Tuhan sanggup memelihara kita. Haleluya. Nah, saudaraku kasih Tuhan, biarlah kita terus memiliki pengharapan di dalam Dia senantiasa, karena Yesus sudah bangkit buat kita. Haleluya. Tepuk tangan bagi Dia. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa.
karya Tuhan Yesus tidak selesai oleh karena kematiannya. Selesai memang secara penebusan sudah selesai. Tetapi mujizat masih ada sampai hari ini. Buat kita yang sedang mengalami pergumulan, mari kita arahkan hati kita minta Tuhan menolong kita. Ora labaya sikara labara labara labara. Ora labaya sikara labara 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 labaya sandara laba. Ora labaya sandara labara 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 labara. Aku percaya Tuhan Kau turun tangan memulihkanku, aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku, aku percaya ya Tuhan Yesus, Kau turun tangan memulihkanku, aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku, aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. ya Tuhan Yesus, kami percaya kepadamu. Memberkatiku. Adakah di antara saudara yang membutuhkan dukungan doa, boleh angkat tanganmu di tempat masing-masing. Oh Rabba Tuhan, Kau melihat setiap kami anak-anak-Mu. Kami mengangkat tangan kami karena kami percaya Tuhan akan turun tangan melawat kami. Kami angkat tangan kami karena kami percaya Tuhan akan menolong kami. Kami mengangkat tangan kami karena kami percaya mujizat-Mu masih ada sampai hari ini. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan. Lawat kami pagi ini. Pulihkan kami pagi ini. Sembuhkan kami pagi ini. Lawat kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu bagi kami. Lalabaya sandala labara laba. Rabara labara 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 laba. Mujizat-Mu masih ada sampai hari ini. Labara 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 laba. Sembuhkan yang sakit. Bebaskan yang terikat. Pulihkan mereka yang memiliki beban berat Tuhan. Beri jalan keluar yang terbaik bagi anak-anak-Mu. Oh rabara labara 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 laba. Oh labara 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 laba. Ya lawat kami anak-anak-Mu Tuhan pagi ini. Oh rabara labara 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 laba. Ya Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, kami percaya kepadamu. Kau lawat kami Tuhan. Aku percaya Tuhan kuat. Kau turun tangan
mendengarkan pengumuman. Ya, salam. Katakan kanan kirinya, mujizat masih ada. Saya percaya dengan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, ada pengharapan yang baru, mujizat masih ada. Bapak Ibu yang sakit terima mujizat. Baik, sekali lagi salam. Atas nama pelayan Jemaat GPI Tiga Raksa, kami mengucapkan terima kasih buat hambanya, gembala kita, Bapak PDM Samuel Sulistia. Kiranya Tuhan terus memberkati Bapak, keluarga dengan berlimpah-limpah-limpah. Adakah dari antara Bapak Ibu mungkin yang baru pertama kali hadir, bisa melambaikan tangan yang baru pertama kali hadir? Ada? Baik, tidak ada. Saya lihat kursi-kursi penuh ya. Kita akan dengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, sakramen baptisan air. Hari ini setelah ibadah kedua ada baptisan air. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang rindu dibaptis, bisa mendaftar di counter ibadah raya. Yang kedua, ibadah tengah minggu secara online, Rabu 12 April 2023 jam 19.30. Mengundang Bapak Ibu untuk join dalam ibadah ini. Yang ketiga, ibadah youth gabungan BYR di GPI Modern Land, Sabtu 15 April 2023 jam 19.30, mengundang untuk setiap anak-anak youth hadir. Yang keempat, ibadah raya minggu depan 16 April 2023, ibadah pertama dan kedua dilayani oleh Bapak Pendeta Andreas Darwanto, ibadah ketiga dilayani oleh Bapak PDM Johannes Huai. Yang kelima, berita sukacita, telah lahir seorang putri bernama Felicia Belvania pada tanggal 30 Maret 2023, putri dari pasangan keluarga Yosep Antoni dan Sima Uli Siregar, pengerja GPI Tiga Raksa. Atas nama Gembala, pengerja dan jemaat GPI Tiga Raksa, kami mengucapkan selamat bersukacita untuk keluarga ini. Yang keenam, hari ini kami mengajak Bapak Ibu untuk memberikan persembahan umum, perawatan gereja, dan persembahan perpuluhan. Nanti untuk persembahan perpuluhan Bapak Ibu bisa maju ke depan, dimasukkan ke kotak yang tersedia. Kemudian daripada itu nanti Bapak Ibu pada waktu turun kita sediakan snack buat Bapak Ibu, khusus yang dewasa, tapi untuk anak-anak sekolah minggu nanti bisa ambil telur di sekolah minggu, khusus anak sekolah minggu ya. Kalau Bapak Ibu yang sudah dewasa nggak dapat telur, tapi kita kasih snack, ya kan. Terima kasih juga buat kontribusi Bapak Ibu untuk persembahan itu, sehingga hari ini kita bisa berikan yang terbaik buat Bapak Ibu semua. Sekarang saatnya kita memberi. Mari kita persiapkan persembahan kita. Oh ralabata karalabata karalabata karalabata. Sungguh kami bersyukur buat pagi hari ini ya Tuhan, buat kebenaran firman-Mu yang sudah ditabur. Kami percaya setiap firman yang keluar tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Biar firman itu kami aplikasikan dalam kehidupan kami, melalui kebangkitan-Mu ya Tuhan. Engkau telah menyediakan tempat kami ya Tuhan, kehidupan yang kekal, bahkan pengharapan yang baru di dalam Engkau. Dan kami percaya masih ada mujizat-mujizat buat setiap kami ya Tuhan. Pagi hari ini kami datang untuk kami boleh memberikan persembahan kami ya Tuhan, persembahan umum, persembahan buat perawatan gereja di tempat ini, bahkan untuk setiap kami yang akan mengembalikan persepuluhan. Firman Tuhan berjanji, Tuhan sendiri akan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat sampai berkelimpahan dan menghardik belalang pelahap. Itu terjadi atas setiap umat-Mu ya Tuhan. Kami siap memberi dengan hati yang bersukacita. Yang siap memberi sama-sama katakan amin. Anak Allah, Yesus menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Membuktikan Dia hidup.
sudah memberikan persembahan, kita sambil tepuk tangan sebab dia hidup. Sebab dia hidup, amin. Ada hari esok, sebab dia hidup. Kami tidak gentar Tuhan, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Mari bangkit berdiri sama-sama. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari angkat tangan saudara, arahkan hati pada Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Dan kiranya berkat yang melimpah-limpah adalah apa kita di surga, kasih setia dan kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, urapan, kuasa, penghiburan, persekutuan kita dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian hari ini, esok dan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua di awan-awan permai penuh dengan kemuliaan dan sampai selama-lamanya. Kita umat-umat pemenang, prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, sama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati kita semuanya, selamat hari Minggu, selamat Paskah.